يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وقال احرص على ما ينفعك رواه مسلم. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalam surat Thaha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47. Karena itu jamaah sekalian, pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, lomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah insya Allah pun kalau mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah pula lah kita mohon pertolongan. Sekali lagi, karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik. Kenapa? Ya, karena seorang muslim, muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, dan juga baik akhlaknya serta baik ilmunya, insya Allah muslim-muslim yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak dan ilmu. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Jamaah sehat semua? Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar, makin bersyukur, makin lembut hatinya, harmonis rumah tangganya, insya Allah pun putra putrinya makin baik, solih solihah. Amin ya Rabbal. Jamaah sekalian, tema kita hari ini adalah yaitu rahasia kematian dan target setan. Jadi kalau rahasia kematian memang Allah yang merahasiakan, tidak ada yang tahu, bahkan para nabi dan rasul pun tidak diberitahu kapan ajal kematian itu datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Suka enggak suka, mau enggak mau, siap enggak siap, pasti akan mati. Bahkan datangnya kematian itu lebih cepat yang dari kita perkirakan. Sebenarnya kita saat ini sedang menunggu, sedang menanti dari sholat satu ke sholat yang lain dan nunggu kapan kita disolat. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Maka di akhirat nantilah akan disempurnakan oleh Allah dari semua amalan hamba yang dilakukan
Sekecil apapun kalau dia melakukan kebaikan, maka kebaikan yang dilakukan di dunia ini akan dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat kebaikan, kemuliaan-kemuliaan. Tetapi sekecil apapun dosa maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pun akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian manusia pasti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan, ternyata di dunia ini nggak ada yang namanya sukses yang sebenarnya. Karena sukses itu di akhirat. Di dunia ini kaya ujian, miskin ujian, sehat ujian, sakit ujian, ya, senang ujian, susah juga ujian. Sedangkan yang sukses yang sebenarnya adalah faman suzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Yang sukses yang sebenarnya adalah siapa nanti yang di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah dan terbebas dari azab neraka, itu orang yang sukses. Makanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat adalah lebih baik daripada kehidupan dunia. Dunia ini sebentar. Akhirat sebentar lagi gitu. Dunia ini sebentar, akhirat sebentar lagi, ya. Karena dunia akan kita tinggalkan. Jamaah sekalian, apa kata Imam Ghazali tentang setiap yang berjiwa pasti akan mati? Kata Imam Ghazali, kata-kata pasti maknanya adalah sangat dekat. Karena itu bodohlah seseorang sudah jelas dipastikan oleh Allah akan mati, tetapi dia lengah, dia lupa, dia tidak melakukan persiapan untuk menghadap Allah dengan amal yang terbaik. Itulah orang yang rugi dan orang yang bodoh. Baik, sebelumnya coba kita ingat sabda Rasulullah. Saya yakin jamaah sekalian sering mendengar hadis ini. Ya, kita urutkan susunannya saja. Ifima ma'anahu ikhtanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sehatmu sebelum sakitmu. Jamaah sekalian, tidak ada ceritanya orang tuh sehat terus, tidak ada. Pasti akan mengalami sakit. Jamaah pernah sakit? Pernah ya? Sakitnya di mana? Oh, di situ sakit. Maknanya di sini adalah mengingatkan, mengajarkan kepada kita, selagi kita diberi sehat itu dimaksimalkan untuk melakukan ibadah yang terbaik. Makanya kalau lagi punya duit yang banyak, makan yang enak, makan yang bergizi. Biar bisa untuk tahajud, biar bisa untuk duha, biar untuk bisa menyenangkan istri, menyenangkan anak, ya. Betul-betul kita bisa menikmati untuk kebaikan. Karena untuk apa kalau kita punya ini, punya itu, tidak bisa kita nikmati untuk ibadah. Karena keberkahan hidup jika kita gunakan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sehatmu sebelum sakitmu, sempatmu sebelum sempitmu. Kalau banyak waktu luang yang diberikan oleh Allah tapi kita buang, rugi kita. Maka Rasulullah pun menyatakan, ni'matani maghbunan fihima katsirun minan nas asya wal farah. 2 kenikmatan yang banyak manusia lupa lalai darinya, lengah darinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Bapak Ibu jamaah sekalian, saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah. Pernah nggak panjenengan antum ngitung-ngitung dalam 1 hari 1 malam itu Allah kasih waktu kita berapa menit? Saya tidak tanya jam. Kalau jam pasti antum menjawab 24 jam. Kenapa saya tanya menit? Untuk menyadarkan bagi diri kita, ternyata banyak sekali orang yang membuang waktu. Ternyata 1 hari 1 malam itu Allah berikan kepada orang iman kah, orang kafir kah, sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Malik, entah Adam siapa lagi nanti, sama ternyata. Ya, 24 jam sama dengan 1440 menit. Pertanyaannya, dari 1440 menit itu yang betul-betul pure kita gunakan untuk ibadah berapa menit? Karena dalam pandangan Islam, waktu adalah kehidupan. Kehidupan adalah waktu. Orang yang menyanyiakan waktu berarti dia menyanyiakan kehidupan. Orang yang menyanyiakan kehidupan berarti balik lagi Pak, Anda kelar-kelar nanti ya. Dalam pandangan Islam, waktu adalah kehidupan, kehidupan adalah waktu. Orang yang menyanyiakan waktu berarti dia menyanyiakan menyanyiakan kehidupan, berarti
berdosa, rugi, karena dia akan dimintai pertanggungjawab tadi. Ya. Nah, seorang muslim mukmin mestinya dengan ikrarnya itu dia berusaha untuk memaksimalkan. Ikrar kita dalam sholat begitu jelas tegas kok. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuperuntukkan pada Allah Rabb semesta alam. Kemudian ketika kamu diberi kelapangan rezeki sebelum jatuhnya kekurangan kemiskinan. Tapi ingat, selamanya kita tidak akan pernah jatuh dalam kekurangan dan kemiskinan asalkan kita betul-betul yakin, yaitu asalkan kita gemar mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. As-shadaqatu wal infak waz zakat. Sedekah, zakat, infak itu adalah mendatangkan keberkahan. La yungkos, dia tidak akan pernah berkurang hartamu. Bal yazid sampai 3 kali. Bahkan akan bertambah sampai 3 kali. Tentunya dengan catatan hartanya dikeluarkan zakat, infak, sedekahnya. Nah, untuk Bapak Ibu ikhwan akhwat, untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah itu catatannya cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Nah, biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit gak ikhlas, lebih baik banyak ikhlas. Udah sedikit gak ikhlas, jungkit-jungkit najis. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi biar banyak, yang penting ikhlas. Karena keberkahan harta memang jika kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah. Ingat jamaah sekalian, harta itu ada 3. Harta itu dibagi menjadi 3 saja. Milik Allah, milik syaitan, milik Allah, milik kita, milik syaitan. Maksudnya apa? Harta milik Allah, manakala harta itu kita gunakan untuk kebaikan, ibadah, amal soleh, untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan jihad, untuk kepentingan fisabilillah, membantu fakir miskin, kaum duafa, untuk membahagiakan orang tua kita, membahagiakan keluarga kita, untuk amalan-amalan yang baik, itu adalah berarti harta miliknya Allah. Harta milik kita, kalau hanya untuk senang-senang, misalkan punya kendaraan ya untuk wira-wiri, biar nggak kehujanan, biar nggak kepanasan, biar praktis, untuk senang-senang yang tidak kaitannya dengan dosa, itu berarti harta milik kita. Sedangkan harta itu milik syaitan, kalau harta itu na'udzubillah digunakan untuk kemaksiatan dan dosa. Orang mati yang menyertai 3 juga, hartanya, keluarganya, dan amal ibadahnya. Harta dan keluarganya akan kembali. Maka yang menyertainya cuma 1, yaitu amal ibadahnya. Mudamu sebelum tuamu yang keempat. Nah, sama sekalian tidak ada ceritanya orang itu muda terus pasti dia akan mengalami tua. Saya yakin sekali Bapak Ibu jamaah ada di sini, saya yakin 25 tahun yang lalu pasti larinya kenceng-kenceng nih. Betul Pak ya Bu ya, 25 tahun yang lalu mesti larinya kencang-kencang ya. Kalau sekarang ya sudah agak masalah, duduk lama gimana, kalau kehujanan gimana, keanginan juga. Tapi intinya memang pasti akan mengalami tua. Nah, di antara tanda-tanda tua itu sudah mulai nampak nih. Di antara tanda-tanda tua, ubannya sudah mulai subur, pandangannya sudah mulai kabur, kulitnya sudah mulai lentur, sebagian giginya sudah gugur. Kalau sudah seperti ini, biasanya makannya bubur. Kalau udah makannya bubur, siap-siaplah untuk masuk kubur. Makanya jangan takabur, tapi pandailah bersyukur. Jangan seperti eyang. Nah, itulah ya. Jadi eyangnya gak bersyukur tuh. Nah, itu bilang mindalik. Nah, yang kelima, hidupmu sebelum matimu. Pada akhirnya mati. Seperti tadi firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Maka setiap muslim mukmin hendaknya betul-betul di mana berada dia pegang, ingat betul 2 firman Allah paling tidak. Yang pertama, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan pasrah ibadah pada Allah. Wa'bud yang kedua tadi Ali Imran 102,
Dan di surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat yang terakhir 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Nah, jamaah sekalian, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Sering kita dengar dan kita sudah pernah dengar, orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat, rakyat mati, murid, udah sampai situ aja. Udah sampai situ aja gitu. Emang Ustadz nggak mati? Mati juga Pak, Bu, tapi setelah lama lah begitu ya. Tapi kalau antum ditanya, Bapak Ibu yakin akan mati? Yakin. Tahu datangnya kematian? Satu lagi Pak, Bu, sudah siap apa belum? Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya sudah siap apa belum, jawabnya belum atau insya Allah? Insya Allah. Tadi siap, sekarang jadi berubah. Kalau saya jamaah sekalian secara pribadi terus terang belum, betul-betul belum siap saya ya. Jadi silakan Anda yang sudah siap silakan dulu, Anda apa-apa deh. Saya tak menyiapkan diri dulu deh. Karena jenengan sudah siap tadi ya silakan duluan aja. Baik, tapi jamaah sekalian mohon maaf nih kalau saya terus terang secara pribadi, saya terus terang menolak Pak, Bu. Menolak kalau kematian berdasarkan abjad, saya nggak suka saya. Ya. Nama saya Akhlis Pak, ya. Berarti gitu. Makanya saya nggak suka kalau kematian berdasarkan abjad, nggak suka saya. Tapi ternyata alhamdulillah kematian tidak berdasarkan abjad. Ya, buktinya Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah, dari Z itu Pak. Ya, Tengku Zulkarnain. Nah, baik. Itu kaitannya kematian. Singkatnya semua kita harus yakin akan mati. Apa kata Rasulullah? Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Fima ma'nahu. Orang yang cerdas dari mata Rasulullah adalah orang yang sadar diri. Orang yang cerdas dari imannya Rasul adalah orang yang sadar diri atau orang yang tahu akan kekurangan kesalahan dosa aibnya, kemudian dia tutup dengan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal solih untuk kehidupan setelah kematian. Ingat ya, kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat nanti. Makanya Allah menyatakan wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas, surat Al-Qasas surat yang ke-28 ayat yang ke-77 Allah berfirman, dan carilah, gapailah kebahagiaan negeri akhirat, tetapi kamu jangan lupa hidupmu di dunia. Tapi jangan sampai dunia menjadikan kamu lupa. Ada prinsip yang harus kita ingat apa? Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Kemudian apa? Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah. Jangan sampai kehilangan Allah karena sesuatu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, secara umum jamaah sekalian, setan ternyata punya target satu saja. Globalnya satu, tapi sebetulnya ada 5. Nanti akan kita pelajari sampai berapa dapatnya. Secara umum target setan itu satu saja, seperti yang Allah nyatakan di dalam surat Fatir. Surat Fatir, Quran saya surat yang ke-35. Sama ya? Oh sama ya, alhamdulillah ya. Jadi surat Fatir adalah surat yang ke-35. Pada ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Allah menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi diri kalian. Karena itu pastikan, jadikanlah setan itu betul-betul sebagai musuhmu. Karena sebenarnya setan itu hanya mengajak pengikut kelompok golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Targetnya cuma satu. Kita memahaminya alladzi. Kenapa ayatnya kok alladzi yuwaswis? Kok enggak yuwas? Kalau yuwas itu artinya setan menggoda. Tapi kok yuwaswis? Nah, itu maknanya adalah selalu menggoda. Jadi kita
seseorang dalam sakaratul maut seperti itu, dia nggak ditinggal oleh setan. Sampai yang diinginkan setan itu terwujud. Maka kalau orang itu betul-betul sudah mati, baru ditinggal. Baik, setidak-tidaknya satu poin hari ini kita akan kaji, tapi sebetulnya ada beberapa poin. Yang paling mendasar yang diinginkan oleh syaitan dalam kematian seseorang adalah agar semua manusia ini diharapkan betul-betul ditarget mati dalam keadaan syirik. Syirik artinya mensekutukan Allah. Ya, syirik itu banyak macamnya. Bisa di dalam al-mahabbah, kecintaan yang berlebihan kepada selain Allah, takut yang berlebihan kepada selain Allah, bergantung meminta sesuatu, nyembah-nyembah kepada selain Allah, minta kebaikan keberkahan kepada selain Allah. Ayo kita ziarah kubur, ya wisata rohani. Saya tanya kalau begitu, mana yang lebih utama? Menziarahi kuburan orang tua kita atau menziarahi kuburan para ulama-ulama ataupun kiai? Makanya seorang ulama dengan jujurnya beliau mengatakan ketika orang banyak mengkultuskan kepada penyembahan sampai meminta-minta keberkahan kepada ulama yang sudah mati. Beliau katakan, saya lupa nama ulama ini, beliau mengatakan sesungguhnya doa seorang ibu dan ayah, doanya seorang ibu dan ayah, lebih-lebih seorang ibu yang solih-solihah, lebih dahsyat daripada doanya 100 ulama. Nggak usah jauh-jauh kita. Kuburan orang tua jarang diziarahi, kita minta kesana kesini. Padahal jelas ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Jadi jamaah sekalian, target yang pertama adalah dibuat manusia ini mati dalam keadaan syirik, yaitu mensekutukan Allah. Rasul menyatakan man mata walam yusyriku billahi syai'an dakhala jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala nar. Al-Bukhari. Barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, artinya mengesahkan mentauhidkan Allah, dakhala jannah, maka baginya surga. Gak ada yang amin nih? Lama banget sih ya. Barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka baginya surga. Amin. Tapi barang siapa yang dia mati musyrik, mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka baginya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kenapa setan membuat target ini adalah agar mati dalam keadaan syirik? Jamaah sekalian, saya singkat saja karena waktunya. Jadi kalau orang itu mati syirik, dampak bahaya syirik ada 3. Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat karena nanti semester keluar nih ya. Jadi dampak bahaya syirik itu ada 3. A. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Barang siapa, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kesalahan dosa syirik, dan Allah akan ampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Bagi yang dikehendaki ini siapa? Maksudnya orang yang sebelum mati diberi hidayah atau dia tobatan nasuha. Ya. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka dia berarti telah melakukan isman azimah, dosa yang sangat besar. Itu kalau surat An-Nisa ayat yang ke-48. Tapi pada ayat 116-nya di akhirnya bedanya. Apa itu? Dhalalam ba'ida. Siapa yang dia melakukan kesyirikan, dia telah melakukan penyimpangan, kesesatan yang sangat fatal, kesesatan yang sangat jauh. Jadi Allah tidak akan mengampuni kesalahan dan dosa pelaku syirik kecuali dia sebelum mati dia bertobat atau diberi hidayah oleh Allah. B, ya target yang bahayanya syirik, Allah akan hapus amal kebaikan ibadahnya. Ya, Allah akan hapus amal kebaikan ibadahnya. Nanti jamaah sekalian bisa lihat di dalam surat Az-Zumar surat 39 ayat yang ke-65. Nah, contohnya termasuk syirik itu bunuh diri. Ya, orang yang mati bunuh diri adalah digolongkan syirik. Makanya Rasulullah nggak mau mensolatkan. Maka jamaah sekalian jangan coba-coba pingin mati bunuh diri. Ya, kurang kerjaan ya. Jangan diem aja, nanti kalau waktunya mati ya mati ya. Tapi tentunya dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Dan C yang C-nya adalah haram baginya surga, kekal di neraka. Nanti bisa dilihat di dalam surat yang ke-5 Al-Maidah ayat yang ke-72. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kelanjutannya kita lanjutkan. Insya Allah. Seperti dalam ungkapan itu, di mana ada pertemuan maka ada pertemuan kembali. Insya Allah.
Baik, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman, dan dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik dan segera tunaikan, beramal soleh jangan ditunda-tunda, ikan sepat ikan gabus, burung iran burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.